Apabila self reward tidak terkontrol, maka akan ada banyak efek negatif. Misalnya, ketika kita melakukan self reward, umumnya kita membuat target dan kita sudah merencanakan sejak awal sehingga tidak mungkin dilakukan secara impulsif, bahkan rewardnya pun sudah ditentukan sejak awal. Apabila kita memberikan kepada diri kita self reward secara terus-menerus, bahkan ketika kita tidak mencapai sebuah tujuan, maka namanya bukan self reward, namanya sudah berubah, namanya indulgence atau memanjakan diri sendiri. Nah, indulgence sendiri ini memiliki bahaya. Kita yang mengindulge diri kita sendiri atau memanjakan diri kita sendiri memiliki banyak risiko. Salah satunya adalah kita tidak belajar bahwa kita harus berjuang untuk mencapai sesuatu, dan kita mendapatkan kepuasan tanpa pembelajaran apapun. Bahkan dengan indulgence ini ada resiko-resiko berikutnya. Apabila yang kita berikan reward kepada diri kita sendiri itu biayanya terlalu besar, jadi kita memiliki masalah dalam finansial atau dalam bentuk makanan. Kita mungkin saja mengalami masalah lain seperti obesitas dan yang lainnya. Jadi memang kita perlu memperhatikan kapan self reward perlu dilakukan dan bagaimana agar tidak menyalahi self reward yang sudah ditentukan. Self reward yang sehat sebenarnya mungkin kita cukup sering melakukannya. Misalnya kita bilang ketika setelah ujian saya akan jalan-jalan untuk rekreasi agar saya bisa lebih rileks. Itu adalah salah satu self reward yang kita harapkan. Jadi self reward yang sehat pertama perlu kita pertimbangkan adalah apakah biayanya bisa kita tanggung. Apakah ketika waktu pemberian self reward itu kita memiliki waktu untuk memberikan reward tersebut ke diri kita sendiri. Yang berikutnya, reward itu tidak berisiko apapun yang negatif. Misalnya kita melakukan makan dalam jumlah besar padahal sehari-hari kita tidak terbiasa melakukan itu. Jadi berbahaya untuk lambung kita, atau pergi ke sebuah tempat yang memang sedang mungkin kita perlu perhatikan karena ada konflik atau ada bahaya tertentu di sebuah daerah. Jadi self reward yang sehat memperhatikan apa aktivitasnya, apa pembelajarannya, kapan diberikan, biaya yang perlu kita keluarkan, dan tentunya kapan kita akan memberikan hal tersebut. Sebenarnya ada banyak banget teknik yang kita bisa lakukan untuk belajar, dan bukan hanya mengenai reward dan punishment. Nah, reward dan punishment sendiri adalah yang paling sederhana dan yang selama ini kita lihat paling berhasil dibandingkan teknik yang lain. Misalnya tadi kita tidak menggunakan self reward, kita bisa melakukan self punishment, di mana ketika kita gagal mencapai sesuatu yang kita harapkan, kita menghukum diri kita sendiri. Tapi tentu hukuman akan memiliki dampak negatif pada kesejahteraan kita. Mungkin saja kita jadi membenci diri kita sendiri atau terlalu judgmental kepada diri kita sendiri. Self reward dianggap sesuatu yang lebih positif, sesuatu yang memiliki dampak lebih menyenangkan dan dapat diulang berkali-kali kepada diri kita sendiri. Jadi ketika kita tidak melakukan self reward, sebenarnya masih banyak teknik-teknik belajar lain yang bisa kita terapkan kepada diri kita sendiri, dan tentunya perlu memperhatikan apakah teknik tersebut memiliki dampak positif atau negatif kepada diri kita. Perasaan bersalah ketika memberikan self reward. Sebenarnya ketika kita memberikan self reward kepada diri kita sendiri, kita tidak akan apabila self reward yang diberikan dengan baik dan ditentukan dengan baik sejak awal, kita tidak akan merasa bersalah apapun. Kecuali tadi ada beberapa masalah yang terjadi ketika pemberian self reward. Misalnya tujuan tidak tercapai tapi mereward diri sendiri. Nah, rasa bersalah akan muncul setelahnya. Apabila kita melakukan self reward yang berlebih-lebihan sehingga membuat kita menderita di masa yang akan datang, tentu akan ada rasa bersalah. Tetapi self reward dengan komposisi reward yang tepat, dengan pembelajaran yang tepat, tentu tidak akan menghasilkan rasa bersalah sama sekali. Dan apabila kita membutuhkan pengawasan dari orang lain, itu bisa kita lakukan. Jadi misalnya kita mengajak teman kita, atau orang tua kita, atau sahabat kita untuk memperhatikan apakah self reward yang kita rencanakan dari awal adalah sesuatu yang masuk akal, rasional, atau tidak.